beli sandal ke pasar kaget. Bu Aini pagi ini kok cantik banget. Itu menurut Bapak Herman. Jadi rekan-rekan, perkenalkan, ajudan saya sudah berganti nama. Nama beliau jangan lagi kita panggil Fitra. Siapa namanya Pak? Cacing. Coba Pak ajudan dulu. Siapa namanya? Cacing. Oh, oke. Nama beliau adalah Ajudan Dosi. Oke, tepuk tangan buat beliau. Ya, tidak ada yang manggil Indra ya, manggilnya Cacing. coba tunjukkan dulu band pengenal kita. Hah? Band pengenalnya coba tunjukkan. Sudah berarti sudah sah. Miring topi. Jam Pak RT. Data leader, kalau nggak tiap jadi psikolog dadakan, tiap leader pasti punya kepercayaan nggak terpunya untuk jadi psikolog buat timnya. Makanya punya otak cerdas itu bagus. Tapi dalam leadership, EQ jauh lebih penting daripada IQ. Dan people skill jauh lebih dibutuhin daripada gelar sarjana. Dari pengalaman saya belasan tahun jadi leader, pemimpin itu harus menguasai minimal 3 skill dari seorang psikolog. Pertama, tahu kapan tim butuh didengar, bukan diceramahin. Kedua, tahu gimana cara mencegah burnout sebelum kerjaan berantakan. Ketiga, tahu gimana cara bersikap netral tiap ada konflik internal. Sebagai psikolog dadakan, leader juga harus mastiin suasana kerja selalu positif biar produktivitas tim lancar. Penting untuk diri pemimpin yang bisa ngasih input dengan mindset yang positif. Contohnya, leader harus tahu cara ngasih dorongan tanpa bikin tim merasa ditinggal sendirian, ngasih tantangan tanpa bikin tim merasa kewalahan, dan ngasih kritik tanpa bikin tim merasa direndahkan. Dukungan emosional dari leader itu efektif banget buat naikin produktivitas tim. Makanya, saat tim butuh ruang untuk bernapas, leader harus jadi jendela terbuka lebar. Saat tim berhadapan sama jalan tim buntu, leader harus siap jadi jalan setapak baru. Saat tim nggak bisa semangat, leader harus jadi sumber energi, bukan sumber tekanan. Dan yang nggak kalah penting, selain jadi psikolog buat tim, leader harus terlebih dahulu jadi psikolog buat dirinya sendiri. Apalagi leader seringkali harus memendam banyak hal sendirian tanpa bisa berbagi beban. Makanya di balik tim yang sukses sampai tujuan, selalu ada leader yang tahu caranya menjaga kewarasan. So jangan lupa selalu berani kreatif saat jadi psikolog dadakan. Komen yang multi-rock. Oke, baiklah. Karena untuk kita dalam upaya ini membangun kuda PKDN, salah satu menciptakan leader-leader yang produktif. Jadi pesan video tersebut semoga rekan-rekan bisa pahami lengkap itu ada caranya, tinggal rekan-rekan mengembangkannya. Jadi kemarin kita ada 3 tahapan lagi ya berkomunikasi produktif yang mungkin memberikan. Oke, ini materinya. Ini materi part 4 yang seharusnya kita bayar bahas minggu lalu. Jadi kalau ini selesai kita cepat masuk kelas. Memberikan informasi dengan baik. Karya subuh-subuh memberikan informasi dengan baik. Ada nanti dalam memberikan informasi dengan baik sama clear, konkret, faktual. Jadi mohon maaf kalau bahasa Inggris saya agak belepotan, kebetulan saya orang Indonesia. Bersih, ringkas, benar, lengkap, sopan, dan konkret. Beginilah cara kita menyampaikan informasi dalam berkomunikasi. Mungkin ada rekan-rekan yang sudah belajar, ini saya memperdalam lagi. Apakah kita sudah menggunakan kata yang paling liar atau kalimat yang singkat dan jelas dalam berkomunikasi agar mudah dimengerti oleh pendengar kita? Yang kedua, apakah kita hanya mengeluarkan satu pendapat atau satu kalimat? Artinya seperti ini, karena kita berkomunikasi seringnya ego kita yang kita bawa harus berdasar kalimat, karena kita tidak mendengar apa pendapat. Apakah kita telah menggunakan bahasa yang mudah dipahami? Itulah pemaknaan
bersih dalam berkomunikasi. Agak susah memangnya kalau pakai ini ya, baik ya. Pak Lutfi besok jangan sampai itu agak payah mainkan awal bodi lengit saya. Ringkas. Apakah kita dalam memberikan informasi sudah menyentuh inti dari itu? Kalau kita biasakan itu, mungkin si pendengar kita lebih mudah memahami poin penting. Makanya, kenapa orang-orang yang intelektual itu bahasanya singkat kan? Benar. Tapi sangat mudah kita pahami. Sebenarnya kuncinya dari sini fokus kepada inti besarnya. Baik dalam kerja kita menyampaikan tim sudah jadi ketika kita sampaikan tim aja nggak paham bagaimana dia dalam melaksanakan. Coba pelan-pelan kita ringkas bahasa itu. Dalam satu kalimat itu kan pasti ada inti. Oke. Dalam menyampaikan informasi bahasa kita, apakah kita tidak bertele-tele? Terkadang kita misalnya kita mendengar atau berkomunikasi dengan orang terlalu bertele-tele kan kadang tak sampai pesan ke kita, benar ya? Tak sampai. Jadi akhirnya yang sudah kita ingat inti pesan tersebut terlalu bertele-tele, terlalu banyak basa-basi, terakhir tak nyambung, terutama dalam fokus diskusi kerja. Berbeda ya dengan di luar kerja, karena konteksnya kita di kerja. Hindari kata perasaan saat kita berkomunikasi. Apakah kita sudah mengecek itu fakta yang kita katakan benar? Kenapa? Kalau tidak benar yang kita katakan, lawan bicara kita akan tidak nyambung. Karena manusia sekali dibohongi, 1000 kali pun kita berkata benar, dia tidak percaya. Kalau konteksnya serius, makanya para leader terutama saat berkomunikasi dengan tim, kasih konteksnya. Ini serius bos, ini bercanda. Jadi tim kita bisa memahami seperti itu. Apakah kita sudah mengeja nama lawan bicara kita dengan benar? Kenapa? Nama lawan bicara ketika nama kita disebut, berarti kan di situ ada satu penghargaan. Jadi lawan bicara kita tersebut juga pasti akan mendengarkan. Jadi dalam berkomunikasi itu ada namanya penghargaan, menghargai. Jadi dalam berkomunikasi kan ada poin pentingnya. Apakah kita sudah sampaikan poin penting itu? Sudah kita campur ke poin-poin penting. Jadi setelah dia lengkap, ringkas, lengkap. Sebelum berkomunikasi, contohnya kita bilang sel mau prospeknya. Tentu biasanya kalau sukses baru dia akan berencana dulu. Ini nanti mau katakan, ini nanti mau katakan, ini nanti mau katakan. Dari ini awal, dari ini akhir. Baik juga adalah perencanaan. Jadi perencanaan itu sesuai yang saya terapkan dengan benar. Saya fokus ke tujuannya saja. Yang benar itu bagaimana? Seperti itu. Perencanaan dalam komunikasi. Sopan, tentu ya. Kalau kawan kita bicara sopan, kita pasti sopan. Makanya bukan nggak boleh nggak sopan anak muda, boleh, sangat boleh. Tapi konteksnya bercanda. Terkadang terjadinya gagal dalam pemahaman. Kawan serius, tidak bercanda. Makanya kenapa saya katakan, terutama di APB, dalam berkomunikasi kerja, walaupun dalam kerja tetap kita biarkan bercanda, juga ya, masih konteksnya. Misalnya itu ada bercanda ini bercanda serius nih, bos. Jadi terutama leader lagi yang biasa bercanda, tiba-tiba penganggapan timnya serius. Oke.
Apakah kita telah menggunakan kata-kata saya mengerti, terima kasih dalam pembicaraan? Walaupun biasa. Dari kebiasaan inilah yang akan kita bawa keluar. Dari kebiasaan. Jadi terkadang kebiasaan kita bicara, kita bawa. Jadi kita ada penyesuaian. Apakah kita merasa senang mendengarkan apa yang telah dikatakan? Maksudnya seperti ini. Contoh rekan-rekan, kita berdiskusi dengan teman, kita rekam. Waktu kita rekam, kita dengarkan yang fokus kita punya. Apakah kita sudah senang dengan cara kita berbicara itu ketika kita jadi pendengar? Coba. Jadi dari situ nanti rekan-rekan bisa belajar bahwa kayaknya kata ini tidak perlu itu, kata ini tidak perlu diucapkan, kata ini tidak perlu. Kenapa? Lebih baik kita belajar dengan komunikasi kita sendiri. Kenapa? Kadang rekan-rekan saya kontak meeting rekam. Maksudnya itu bukan disimpan mau di galeri aja, didengar. Kalau disimpan percuma, nggak bisa direkam ngomong ini dia. Jadi ini habis memori. Fungsinya itu berarti tinggal konkretnya. Konkretnya bahasa apa kira-kira kalau menurut kawan? Saya kurang paham juga ini. Tapi Bu Ana seringnya menyebutnya ini kan? Hah? Oke. Konkret untuk lebih fokus saja detail misalnya Pak Edi ya. Apa benar masih anak mahasiswa apa juga kira-kira? Itu dia tulisannya. Konkret. Karena saya pun diajarin seperti ini biasanya kan pelatihan itu lebih ke bahasa Inggris tuh, tapi pemaknaannya luar. Oke, baik. Kita langsung. Apakah kita telah memberikan ilustrasi dan metafora yang membuat penjelasan kita menjadi lebih konkret? Pengilustrasiannya. Kita bilang apa juga ilustrasi yang tepat? Jadi selesai saya sampaikan teknik berkomunikasi yang mengembangkan keterampilan komunikasi yang produktif. Empat nih kayaknya. Empat berapa nih Pak Ibu? 40. Jadi cuma 24 lagi, setelah 24 nanti mungkin saya masuk kelas, ya kan? Lebih efektif kita nanti akan belajar di kelas. Tepuk tangan untuk saya. Ngomong-ngomong ibu-ibu nggak dibayar ya Pak Edi. Awak belajarnya mau bayar, ya kan? Beli bukunya aja berapa perlu bayar? Berapa bukunya? Bukunya aja waktu itu awak bayar, awak bayar, awak baca, awak belajar. Tepuk tangan pun susah. Ada kesempatan. Baiklah, karena durasi kita singkat, seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.